Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya Syarifah Amalia akan memandu kalian untuk bersama-sama belajar mengenai pendalaman materi pada pertemuan kelima teori makroekonomi 1. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai perekonomian terbuka yang pada dasarnya merupakan extension atau pengembangan dari model perekonomian tertutup yang telah kita bahas di bab 3. Beberapa pertanyaan akan kita bahas bersama-sama, diakhiri dengan satu poin diskusi tambahan untuk kalian diskusikan lebih lanjut pada kelas praktikum kalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama terdiri atas dua skenario kebijakan yang harus kita analisis. Pertama adalah dampak kontraksi fiskal yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua adalah dampak ekspansi fiskal yang berasal dari luar negeri. Misalnya saja apabila terjadi kebijakan ekspansi fiskal dari big open economies, misalnya Amerika Serikat atau Tiongkok, bagaimana dampaknya terhadap small open economy, misalnya dalam hal ini adalah Indonesia. Beberapa variable of interest yang akan kita analisis ada tingkat suku bunga real, neraca perdagangan, dan kurs real domestik. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini dengan analisis grafis, ada baiknya kita melakukan review dahulu mengenai materi tentang small open economy. Apa yang dimaksud dengan small open economy? Karakteristiknya secara umum ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah open. Open artinya negara tersebut telah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sehingga bersamaan pendapatan nasionalnya sekarang juga ditentukan oleh komponen yang berasal dari pembayaran dari luar negeri. Oleh karena itu, persamaan pendapatan nasional yang dengan kasus small open economy menjadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi itu yang mendasari karakteristik dari small open economy yang dimaksud dengan kata open. Yang kedua, negara tersebut itu small. Small artinya perekonomian tersebut tidak mempengaruhi perekonomian dunia. Dalam hal ini apapun yang terjadi di negara tersebut, apapun kebijakan yang dilakukan, tidak akan memberikan dampak yang berarti pada tingkat suku bunga dunia. Nah, salah satu karakteristik lainnya terkait dengan small open economy adalah adanya mobilitas sempurna, dalam hal ini adalah mobilitas kapital. Artinya apa? Implikasinya pertama, penduduk negara tersebut memiliki akses penuh ke pasar keuangan dunia. Kemudian tingkat suku bunga dalam perekonomian terbuka kecil atau air domestik sama dengan tingkat suku bunga dunia. Sehingga artinya kapital itu dapat bersifat mobile, dapat berpindah dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya dari luar negeri ke dalam negeri. Kenapa? Karena repayment atau return dari investmentnya akan sama saja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, national accounting ataupun persamaan identifikasi dari pendapatan nasional apabila telah ditransformasi akan menjadi seperti ini. Net export yang dipengaruhi oleh kurs real sama dengan Y bar min C yang dipengaruhi oleh disposable income, yaitu Y bar dikurangi tax dikurangi G, kemudian dikurangi investment yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga real dunia. Dengan kata lain, NX yang dipengaruhi oleh kurs real sama dengan saving, karena saving sama dengan Y min C min G, dikurangi dengan investment yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dunia. Untuk menganalisis dampak kebijakan kontraksi fiskal dalam negeri terhadap variabel of interest kita, setidaknya kita membutuhkan bantuan dua buah kurva. Yang pertama adalah kurva saving investment gap yang seperti kalian lihat di sini, di mana sumbu X menerangkan nilai saving investment dan sumbu Y menerangkan tingkat suku bunga real domestik yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga real dunia. Selain itu yang perlu kalian perhatikan bahwa grafik atau kurva saving nasional itu berbentuk vertikal. Artinya apa? Kurva saving nasional tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga real.
Sementara kurva investasi berslop negatif, apabila tingkat suku bunga real naik, maka investasi akan turun. Kita asumsikan kondisi awal yang terjadi sebelum adanya kebijakan, yaitu di level R1 bintang untuk tingkat suku bunga realnya. Di mana tingkat suku bunga real ini mencerminkan tingkat suku bunga real dunia juga ya. Nah, pada saat R1 bintang, maka investasi domestik akan sebesar I1 bintang dan saving nasional akan sebesar S1 di sini. Ya, kita ketahui bahwa S1 ternyata lebih besar daripada I1. Oleh karena itu, pada kondisi R1 bintang, dapat kita ketahui bahwa neraca perdagangan bernilai positif atau surplus sebesar NX1 atau gap antara S1 dan I1. Kemudian apabila terjadi kebijakan kontraksi fiskal, baik itu berupa penurunan pengeluaran pemerintah maupun kenaikan pajak, maka tentu saja kita tahu bahwa yang akan berpengaruh adalah kurva saving nasional. Ya, hal ini dikarenakan saving nasional sama dengan Y min C min G. Apabila G turun, maka saving nasional akan naik, atau apabila tax naik, maka C akan turun dan saving nasional akan naik. Oleh karena itu, kurva saving nasional akan bergeser ke S2. Ya, hal ini mengakibatkan nilai S juga menjadi meningkat atau saving nasional meningkat di level S2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kebijakan kontraksi fiskal dalam negeri tidak akan merubah tingkat suku bunga real domestik. Tingkat suku bunga real dipertahankan tetap di R1 bintang karena karakteristik small open economy tadi. Oleh karena itu, investasi juga akan tetap berada di level I1. Oke, kalian dapat identifikasi bahwa gap antara S2 dan I1 lebih besar daripada gap yang sebelumnya. Sehingga kebijakan kontraksi fiskal diekspektasikan akan mengakibatkan surplus perdagangan yang lebih besar di level NX2. Oleh karena itu, dampaknya dapat kita identifikasi bahwa kontraksi fiskal tidak akan mempengaruhi tingkat suku bunga real karena tetap di R1 bintang, tidak akan mempengaruhi investasi, tetapi mengakibatkan surplus perdagangan yang terjadi di small open economy akan semakin besar. Selanjutnya kita akan menganalisis dampak kebijakan ekspansi fiskal luar negeri yang misalnya sumbernya berasal dari kebijakan big open economies seperti misalnya Amerika Serikat maupun Tiongkok yang dapat mempengaruhi pasar dunia. Misalnya terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak pada big open economy. Ya, yang perlu kalian perhatikan bahwa sebetulnya kondisi grafik yang ditampilkan adalah grafik untuk small open economy ya. Oke, kembali keseimbangan awal terjadi pada saat R1 bintang, di mana investasi sebesar I1 bintang, kemudian saving di S1 bintang, dan net ekspor di NX1. Ya, ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah di Amerika Serikat, maka yang terjadi adalah peningkatan tingkat suku bunga dunia. Ya, dengan terjadi peningkatan suku bunga dunia dari R2 bintang ke R1 bintang, maka untuk small economy dapat kita prediksi bahwa I akan turun ke level I2 bintang. Ya, karena adanya peningkatan tingkat suku bunga dunia. Akibatnya apa? Gap antara saving dan investment juga akan semakin besar. Yang semula berada di level NX1 sekarang menjadi semakin tinggi di NX2. Sehingga dapat kita identifikasi dampak dari ekspansi fiskal luar negeri adalah satu, meningkatkan tingkat suku bunga dunia secara real, kemudian menurunkan investasi domestik dari I1 ke I2, dan yang ketiga membuat surplus perdagangan akan menjadi semakin besar dari NX1 ke NX2.
Nah, sekarang bagaimana dampaknya kebijakan tersebut, ekspansi fiskal luar negeri, terhadap terutama variabel interestnya adalah kurs real, ya. Seperti kita ketahui, untuk di grafik ini ada dua komponen kurva, yaitu X-min-I dan NX. Pada saat terjadi peningkatan R bintang, ya, akibat kenaikan tingkat suku bunga dunia tadi, akibat ekspansi fiskal negara besar, maka hal itu akan mengakibatkan investasi di open economy berkurang. Apabila terjadi penurunan investasi, maka kurva S-I akan bergeser. Apabila investasi turun, maka kurva S-I akan bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Nilai tukar real akan turun atau melemah, atau misalnya kita katakan juga depresiasi rupiah. Apabila terjadi penurunan nilai tukar real, maka kita recall kembali harga domestik akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan harga luar negeri, sehingga akan menginsentif ekspor dan menurunkan impor, dan net ekspor akan bertumbuh dari NX1 ke NX2 karena hal tersebut. Ya, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa ekspansi fiskal luar negeri dampaknya akan menurunkan kurs real dari E1 ke E2 dan meningkatkan net ekspor dari NX1 ke NX2. Selain kebijakan fiskal, baik itu yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, ada kebijakan lainnya juga yang dapat mempengaruhi kondisi small open economy. Salah satunya adalah dengan kebijakan perdagangan dan investasi. Nah, untuk studi kasus pertanyaan yang kedua, kita ingin mengetahui bagaimana dampak kebijakan restriksi impor terhadap tabungan, investasi, neraca perdagangan, dan kurs. Ya, yang ingin kita ketahui adalah variabel interest tersebut, dan kita tidak ingin menganalisis dampaknya terhadap tingkat suku bunga real. Oleh karena itu, kurva yang kita gunakan hanya satu kurva, yaitu perpotongan antara kurva S-I dan NX, seperti berikut. Nah, pada kondisi awal, di keseimbangan awal, adalah perpotongan antara kurva S-I dengan NX1, sehingga menghasilkan keseimbangan di kurs real sama dengan E1 dan net ekspor 1. Nah, kemudian diimplementasikan kebijakan restriksi impor dengan tujuan menurunkan impor. Apabila impor turun, maka kurva yang akan bergeser adalah kurva NX. Dengan penurunan impor, NX akan naik, dan kurva NX bergeser dari NX1 ke NX2. Nah, implikasinya dari pergeseran ini, kurs real akan menguat atau terapresiasi dari E1 ke E2. Nah, itu dampak yang pertama. Nah, sebetulnya peningkatan kurs real ini juga menghasilkan efek lanjutan. Nah, dampak lanjutannya itu berupa apresiasi nilai tukar real mengakibatkan harga domestik menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga luar negeri. Ya, oleh karena itu, masyarakat Indonesia cenderung untuk mengurangi ekspor karena tidak kompetitif lagi. Oleh karena itu, dampak lanjutannya adalah pengurangan ekspor akibat peningkatan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu ditunjukkan dengan hasil kurva NX yang konstan tetap di NX1. Jadi dampaknya yang pertama, kebijakan restriksi impor akan meningkatkan nilai tukar, tetapi dia akan membuat net ekspor atau neraca perdagangan tetap di level NX1. Nah, bagaimana dengan saving dan investment? Karena larangan impor itu tidak mempengaruhi baik itu komponen saving maupun investment, maka dapat kita katakan bahwa dampak restriksi impor terhadap saving maupun investment juga tetap atau konstan. Nah, itu beberapa pertanyaan yang dapat kita diskusikan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk poin diskusi, saya telah menyediakan satu pertanyaan tambahan.
yaitu dengan menggunakan grafik buktikan twin deficit hypothesis yang menyatakan adanya hubungan kuat antara budget deficit dan current account deficit dengan menggunakan kurva. Ya, demikian pertemuan praktikum kelima saat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila masih terdapat banyak pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk berdiskusi dengan dosen praktikum kalian. Salam sehat selalu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.